Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji wa ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa syafaa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan para saudara-saudara, para saudara sekalian, Allah. Marilah kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu syukur dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun dengan anggota badan kita. Yang kedua, salawat dan salam kita serahkan kepada Rasulullah SAW. Kepada ahli bait, kepada beliau dan para sahabat serta para pengikutnya. Para sahabat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul dalam rangka melakukan rapat kerja secara berkala atau rutin kita laksanakan selalu pada saat awal tahun ajaran baru ataupun pertengahan seperti ini. Harapannya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mia tadi, memperbarui semangat kita. Semangat inilah yang menjadikan kita istiqomah, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan dari sesama saudara kita, sesama Muslim. Itulah penting untuk menjadikan hati kita ini terus dan senantiasa hidup. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Jika di surat Al-Asr yang sering kita baca, ciri orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian di samping iman dan amal soleh adalah saling memberikan tausiah kepada Rasulul Haq, kepada Rasulullah, saling memberikan wasiat dalam hal kebenaran dan dalam hal kesalahan. Oleh karena itu, acara seperti ini penting untuk kita semuanya dalam rangka menjaga konsistensi kita, istiqomah kita, mengemban amanah dari para wali santri, santriwati, mengemban amanah risalah Islam, mengemban amanah risalah yang telah diwariskan kepada kita semuanya ini. Sehingga kita harus menjaga, yang penting adalah niat kita pertama kali. Niat ini harus selalu hadir. Jadi niat atau takdir niat, menghadirkan niat kita bersama-sama dalam setiap aktivitas. Juga senantiasa tajdidu niat atau memperbarui niat kita, dan juga tajdidu niat atau melipat gandakan niat kita, menghadirkan niat, kemudian memperbarui niat dan melipat gandakan niat kita bersama. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya setiap amalan kita, hasilnya serta pahalanya tergantung pada niat kita masing-masing. Insyaallah nanti di materi saya yang hadis dulu, insyaallah itu ada banyak hadis dan referensi yang bisa kita jadikan sebagai pemompa semangat diri saya khususnya dan kepada kita semuanya. Yang jelas bahwa menjaga niat ini penting sekali. Ada sebuah hadis panjang riwayat Muslim yang menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ada 3 orang yang melakukan amal prestisius, amal yang sangat dibanggakan. Yang satu jihad fisabilillah, melakukan peperangan. Yang kedua adalah seorang mu'allim, seorang ustadz seperti kita semuanya ini. Yang ketiga adalah seorang dermawan.
Ini amal-amal yang prestisius. Jihad itu luar biasa fadilahnya. Nah, 3 orang inilah yang pertama-tama nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ketika yang pertama dilahirkan, maka fa'alta binikmatika, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Kata orang ini, qadal kulubika hatta ustusiku, aku berperang dalam rangka untuk mencari total kali wala anaka jahil. Kamu berperang bukan untuk tujuan mati syahid, tapi supaya mendapatkan pujian dari sesama manusia bahwa engkau adalah sebagai pahlawan, sebagai pemberani, mendapatkan gelar pahlawan nasional, atau mungkin konteks kita adalah pahlawan tanpa jasa misalnya, membanggakan profesi yang telah diberikan pujian oleh sesama manusia. Jadi orang ini ingin disebutkan oleh Al-Quran, riwayat yang disebutkan adalah alim, ya, seorang yang ahli baca Quran dan orang yang alim yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, dia menjawab dengan jawaban yang mirip dengan jawaban yang pertama. Saya membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka Allah memberikan penolakan terhadap setelah berbohong. Kamu lakukan itu supaya mendapatkan predikat pujian sesama manusia. Kamu ingin mengharapkan dicap sebagai seorang qori, seorang alim, seorang guru, seorang ustadz, seorang penceramah, mubalik, orator, dan sebagainya. Itu akhirnya amalnya sia-sia, tertolak semuanya, dan dia diseret wajahnya Allah Ta'ala dan dilemparkan ke neraka jahanam. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, yang banyak hartanya, banyak uangnya dialokasikan untuk infak, banyak sekali. Ketika ditanya Allah Ta'ala, dia menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Dia membanggakan amalannya di hadapan Allah, tapi Allah Maha tahu dengan isi hati orang ini, dan dia mengatakan, fa'al kadzalika liyuqala annaka jawad. Engkau melakukan itu supaya mendapatkan predikat sebagai dermawan, dicatat sebagai donatur terbesar di pesantren ini, di masjid ini, dan sebagainya. Wabetilah, dan mereka sudah menyebut-nyebut amalanmu seperti itu. Maka kasusnya juga sama, ya. Endingnya dia juga dilemparkan ke neraka. 3 orang ini hanya menjadi semacam representasi, perwakilan daripada amal-amal yang lain. Bukan hanya jihad fisabilillah, bukan hanya bergelut dalam bidang ilmu ataupun Al-Quran yang ini kita lebih dekat pada profesi yang kedua ini. Juga bukan hanya dalam hal alokasi, donasi, dana, uang, dan sebagainya, tapi amal-amal yang lainnya ketika niatnya itu riya untuk pujian manusia atau sum'ah supaya mendapatkan citra yang positif di hadapan manusia, maka semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghadirkan niat, memperbarui niat tadi, dan melipat gandakannya dalam segala aktivitas ini. Memang kita sudah menghabiskan energi, biaya, tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya, tetapi sia-sia kita mendapatkan ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Pak sudah hadir, ya. Jadi adalah ketua Yayasan Basir Al-Quraniyah yang baru, ya, menghadirkan partisipasi yang fokus ke Yayasan Nurul Izzah. Kita perbarui yayasan baru ini, baik itu pembinanya ataupun penerusnya. Monggo, silakan di depan. Itu
pengingat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Tidak ada jaminan orang yang lebih tahu, ya lebih berilmu itu lebih ikhlas, tidak ada jaminan. Semua kita punya peluang sama-sama di kotori niat kita dalam aktivitas kita masing-masing. Karena itu, mari kita bersama awali kegiatan kita ini dengan bersama-sama untuk mengikhlaskan niat kita semuanya dan fokus untuk thalabul ilmi. Nanti banyak sekali fadilah yang kita dapatkan dari thalabul ilmi, mencari ilmu ini dan mengajarkan ilmu itu banyak sekali fadilahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim adalah kita buka rapat kerja pada 2 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga terima kasih kepada langsung telah meluangkan waktu beliau untuk hadir memberikan bimbingan tausiah kepada kita semuanya. Walaupun itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.